Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Khairunisa, NIM 120 272 2648 dari kelas Ilmu Hukum E. Baiklah, di sini Sonia akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah Hukum Laut yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Baik Pak, di sini Sonia akan memaparkan beberapa materi, yaitu diantaranya yang pertama, materi terkait garis pangkal, yang kedua, materi terkait perairan pedalaman, yang ketiga, materi terkait laut teritorial, dan yang keempat adalah materi terkait zona tambahan. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi terkait garis pangkal. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu garis pangkal. Nah, pengertian dari garis pangkal itu sendiri menurut Unclos tahun 1982, garis pangkal adalah suatu garis awal yang menghubungkan antara garis laut terluar yang diukur pada kedudukan garis air terendah atau low water line. Dan garis pangkal ini juga dapat dijadikan acuan dalam penentuan batas laut suatu negara atau daerah yang memiliki pantai. Dan garis pangkal ini juga dapat dikatakan menjadi titik acuan, pedoman, ataupun panduan dalam menentukan seberapa luas laut yang dimiliki oleh suatu negara atau seberapa luas laut yang bisa diklaim oleh negara pantai tersebut. Selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu sejarah dari garis pangkal. Nah, sejarah dari garis pangkal itu pada awalnya garis pangkal ini mulai dipertimbangkan pada konferensi kodifikasi Den Haag pada tahun 1930. Dan pada awalnya konferensi ini belum satu pun dapat mencakup hukum laut internasional. Lalu, pertengahan abad ke-19, semua negara pantai ataupun negara yang umumnya memiliki pantai, mereka menyetujui atau menyepakati adanya garis pangkal yang menjadi acuan dalam penentuan batas laut suatu negara yang diukur dari lika-liku pantainya. Selanjutnya, ada macam-macam garis pangkal. Macam-macam garis pangkal itu ada 4. Yang pertama, ada garis pangkal biasa atau normal baseline. Yang kedua, ada garis pangkal lurus atau straight baseline. Yang ketiga, ada garis pangkal tertutup atau closing baseline. Yang keempat, ada garis pangkal lurus kepulauan atau anti-pelagic baseline. Adapun pengukuran dari garis pangkal itu sendiri, ada beberapa cara. Yang pertama, ditentukan dulu daerah daratan yang dia sangat menjorok ke lautan. Artinya, pada saat ingin mengukur garis pangkal, kita harus mengukur dulu daerah daratan mana yang sekiranya paling menjorok ke dalam lautan. Itu yang menjadi titik pangkal pertamanya. Yang kedua, kita harus menentukan batas atau daerah yang nantinya kita akan tentukan di situ titik garis pangkalnya, dan penentuan titik garis pangkal tersebut harus dilakukan dalam waktu yang berbeda. Misalkan pagi ditentukan pada titik tertentu, siang ditentukan pada titik tertentu, dan sore serta malam ditentukan pada titik tertentu, dan nantinya titik tersebut dapat ditarik rata-rata dari titik pangkalnya. Terus yang ketiga, kita harus pada nantinya antara titik 1 dan titik kedua itu akan dihubungkan dan akan menjadi satu garis yang lurus. Selanjutnya, mengenai status hukum dari garis pangkal itu sendiri, yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002, yang kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Itu materi pertama mengenai garis pangkal. Materi yang kedua yaitu terkait perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah suatu perairan yang berada di dalam garis laut teritorial. Dan macam-macam dari perairan pedalaman ini contohnya seperti sungai, teluk, kanal, terus pelabuhan, seperti itu. Nah, itu yang termasuk dari macam-macam perairan pedalaman. Dan status hukum dari perairan pedalaman itu sendiri ialah negara pantai yang berdaulat itu memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman. Artinya, misalkan nih ada kapal asing misalkan ingin melewati perairan pedalaman. Nah, kapal asing tersebut harus patuh dan tunduk pada yurisdiksi negara pantai tersebut. Jadi,
boleh atau tidaknya kapal asing melewati wilayah perairan pedalaman itu ditentukan ada tidaknya hubungan teritorial antara negara kapal asing tersebut dengan negara garis pangkal itu tersebut. Selanjutnya, adapun hak dan kewajiban dari negara di perairan pedalaman ialah pada saat ada tadi seperti yang saya jelaskan di awal, pada saat kapal asing ingin melewati misalkan perairan Indonesia. Nah, kapal asing itu harus tunduk pada yurisdiksi negara Indonesia. Jadi bukan pada negara bendera kapal asing tersebut. Itu materi terkait perairan pedalaman. Selanjutnya, materi yang ketiga ialah materi terkait laut teritorial. Nah, laut teritorial, kita harus tahu dulu apa itu laut teritorial. Nah, laut teritorial adalah suatu kedaulatan penuh negara pantai selain wilayah daratan dan wilayah perairan pedalaman. Maka dari itu, laut teritorial Indonesia itu sejarak 12 mil jika diukur dari garis pangkal kepulauan. Selanjutnya terkait laut teritorial itu tentang prinsip pengukuran laut teritorial. Prinsip pengukuran laut teritorial ialah yang pertama ada prinsip garis tengah. Prinsip garis tengah adalah suatu prinsip penyelesaian antar negara yang letak geografisnya saling berhadapan. Contohnya, antara Indonesia dan juga Malaysia itu ada di Selat Malaka yang terbentuk di tahun 1971. Prinsip yang kedua adalah prinsip sama jarak. Prinsip sama jarak adalah prinsip penyelesaian antar negara yang letak teritorialnya itu dia saling berdampingan. Nah, kalau yang pertama saling berhadapan, yang kedua saling berdampingan. Itu contohnya ada pada Indonesia dan juga Papua Nugini pada tahun 1973. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu didasarkan pada keadilan, bukan pada kondisi fisik dari suatu wilayah lautan tersebut. Terus yang keempat ada prinsip prinsip kelanjutan alamiah. Prinsip kelanjutan alamiah ini didasarkan pada ciri kondisi fisik dari lautan gitu. Jadi dia dari lautan sampai ke dasar lautnya itu prinsip dari kelanjutan alamiah. Adapun perjanjian dari hukum laut teritorial ini, yang pertama ada perjanjian antara Indonesia dan juga Malaysia, yaitu pada tahun 1971 dan garis tengahnya itu ada di Selat Malaka. Terus yang kedua, perjanjian antara Indonesia dan juga Papua Nugini. Perjanjian antara Indonesia dan juga Singapura itu terjadi pada tahun 1973. Dan adapun perjanjian Indonesia dan juga India itu terjadi pada tahun 1974, di mana garis tengah dari perjanjian antara Indonesia dan juga India itu ada di Laut Andaman. Selanjutnya itu mengenai status hukum dari laut teritorial. Nah, status hukum dari laut teritorial, Indonesia memang masih mengakui hukum laut internasional sepanjang itu pengaturan tentang hak lintas damai dan juga pengaturan terhadap pemasangan pipa-pipa dan kabel-kabel yang ada di dasar laut teritorial. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir ialah materi tentang zona tambahan. Sebelumnya, kita harus tahu zona tambahan itu apa. Nah, pengertian zona tambahan secara tradisional itu adalah bagian dari laut lepas di mana negara pantai yang berdaulat bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di atas zona tersebut. Maka dari itu, zona tambahan adalah zona yang jaraknya 12 mil jika diukur dari batas laut teritorial. Dan zona tambahan ini juga disebut zona transisi. Seperti yang kita ketahui, transisi itu kayak pemisahan, terus kayak pemindahan gitu. Nah, jadi zona tambahan itu adalah pemisahan antara laut lepas dan juga laut wilayah. Seperti yang kita ketahui, laut wilayah itu adalah laut yang harus tunduk pada kedaulatan wilayah negara pantai. Sedangkan laut lepas adalah laut yang menganut prinsip freedom of the sea, artinya semua negara itu bebas melakukan kegiatan di atas laut lepas tersebut dengan catatan tidak merusak yang ada di laut lepas tersebut. Selanjutnya, konsep atau latar belakang dari adanya zona tambahan itu sendiri ialah menurut UNCLOS tahun 1982, zona tambahan itu ada untuk bagi negara pantai
mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran terkait bea cukai, perpajakan, saniter, atau kesehatan binatang dan juga imigrasi, serta menghukum para pelanggar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Dan konsep dari adanya zona tambahan ini ada dua faktor. Yang pertama, karena kebutuhan khusus negara pantai. Nah, negara pantai itu memiliki kebutuhan khusus ingin memperluas wilayah kekuasaannya, makanya adanya zona tambahan. Faktor yang kedua ialah karena kekhawatiran negara pantai akan adanya penyelundupan yang terjadi di dekat laut teritorial. Nah, jika tidak ada zona tambahan, seandainya ada penyelundupan di dekat laut teritorial kita tidak bisa melakukan penindakan karena itu bukan dari wilayah kita lagi begitu. Jadi adanya dua faktor inilah yang menyebabkan lahirnya zona tambahan tersebut. Selanjutnya, status hukum mengenai zona tambahan ini sama sepertinya. Status hukumnya itu kayak memberikan kewajiban atau kewenangan kepada negara pantai jika ingin menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tadi terkait bea cukai, perpajakan, saniter, kesehatan binatang, dan juga imigrasi, dan juga terkait hot pursuit atau pengejaran seketika. Itu bisa dilakukan oleh negara pantai yang memiliki kedaulatan tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dari negara pantai terkait zona tambahan. Nah, haknya itu ada hak preventif. Hak preventif itu hak untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran bea cukai, perpajakan, saniter, dan juga fiskal. Serta yang kedua haknya ialah hak perluasan kewenangan. Hak perluasan kewenangan itu memiliki hak atau negara pantai dikasih hak untuk melakukan, misalkan ada pengejaran yang dilakukan di luar laut teritorial, yaitu yang tadi saya jelaskan bersifat hot pursuit atau pengejaran yang dilakukan seketika. Baiklah Pak, sekian penjelasan materi dari Sonia. Terima kasih atas perhatiannya. Sonia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.